Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar podcast Ruang KPI. Senang sekali saya bisa kembali menemani kalian dalam perjalanan di rumah atau dimanapun kalian mendengarkan podcast ini. Hari ini kita akan mengulik sebuah tema yang sangat menarik dan sering dianggap sama, padahal bedanya sangat fundamental, yaitu komunikasi dan penyiaran Islam versus komunikasi dan jurnalistik. Banyak mahasiswa, praktisi media, bahkan masyarakat umum masih bingung dengan batasan kedua bidang ini. Untuk itu, kita menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten, seorang akademisi, pegiat komunikasi, dan sekaligus ketua program studi komunikasi dan penyiaran Islam Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, yaitu Bapak Ahmad Syauqillah SOS IMSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Bapak, mungkin selanjutnya boleh mungkin perkenalan secara singkat Bapak terkait pengalaman Bapak ketika dulu menjadi mahasiswa. Mungkin boleh di-sharing kepada kita semua selaku pendengar. Baik secara ya. singkat. Jadi saya ini alumni KPI ya, KPI UIN ya, itu tahun 2010 ya, lulusnya 2010. Tapi kalau dari sisi angkatan 2004 ya. Di KPI saya banyak belajar tentang komunikasi ya, dan juga nilai Islam, nilai-nilai Islam lah kita belajar. Jadi kita ini belajarnya double nih ya. Kalau orang ilkom itu belajarnya cuma komunikasi, tapi kita belajar nilai-nilai Islam ya. Jadi di combine, artinya kita ini waktu dulu lengkap ya, paket komplit lah kalau di mie ayam itu ya, paket komplit ya. Begitu kira-kira Secara singkat ya Pak. iya. Berarti yang membedakan tadi terkait dari komunikasi, mungkin kalau komunikasi hanya sekedar komunikasi, tapi kalau di KPI komunikasi yang ditambahkan dengan nilai-nilai Islami ya Bapak. Betul. Baik, mungkin boleh dong Bapak disampaikan secara singkat terkait perbedaan nih Pak, terkait KPI komunikasi dan penyiaran Islam dan komunikasi jurnalistik. Baik ya, jadi begini, sekilas memang sama ya, komunikasi penyiaran Islam dan jurnalistik itu sekilas sama ya. UIN sendiri membuat itu awalnya sebagai tandingan aja sebenarnya. Kalau dulu tandingan dari ilmu komunikasi ya. Kalau ilmu komunikasi itu kan waktu itu dosen-dosen UIN tuh, pakar-pakar UIN melihat banyak sekali tuh orang-orang yang nggak jujur waktu itu ya, sehingga UIN berinisiatif, karena kan lahirnya dari UIN ya, membuat komunikasi penyiaran Islam ya. Apa itu bedanya? Ya tadi artinya UIN berharap muncul jurnalis-jurnalis Islami ya. Kalau jurnalis Islami itu kan mau berbuat sesuatu takut dosa, takut apa. Jadi itu harapan UIN waktu itu ya. Jadi memang kalau secara teoritis itu jelas berbeda ya. Jadi ada komunikasi, ada dakwah, ada jurnalistik, ada komunikasi Islam. Itu dari teorinya memang berbeda ya, berbeda. Kalau komunikasi Islam ini kan komunikasi berbasis Islam. KPI masuk ke ranah komunikasi Islam ya. Kalau ilkom kan jelas tuh ya arahnya kan, jadi ilmu komunikasi, jadi fokusnya ke komunikasi saja. Tapi kalau komunikasi Islam ini memang masih belum banyak nih pakarnya ya, pakar tentang komunikasi Islam. Ada senior saya namanya profesor, saya agak lupa tuh dari UIN mana gitu, yang menulis buku tuh tentang komunikasi Islam. Dan KPI sendiri ini rencana mau dirubah nih nomenklaturnya, jadi ilmu komunikasi Islam, bukan lagi KPI nantinya, tapi supaya apa? Supaya lebih spesifik perbedaannya, begitu kira-kira. Jadi berarti kalau yang saya tangkap, KPI ini kalau dibilang bisa lebih lengkap gitu ya Pak, dibandingkan misalnya dengan jurusan komunikasi secara umum gitu ya.
Ya, Jadi di situ kita diajarkan nilai komunikasi, kemudian juga nilai-nilai Islam juga diajarkan di situ. Jadi bagaimana kita berkomunikasi tidak sekedar hanya ngomong begitu saja, tapi dengan dibekali nilai Islam, apa yang kita sampaikan ini benar-benar bisa ada nilai atau kebaikan yang bisa didapatkan ya Pak. betul. Mungkin kalau dari nilai dasar dan etika gitu Pak, kira-kira dari komunikasi penyiaran Islam dengan komunikasi secara umum ada bedanya nggak sih Pak? Ya, nilai dasar ya. Jadi kalau Islam ini kan tentu nilai dasarnya kan tauhid lah gitu ya. Nah, komunikasi Islam sendiri rujukannya itu ke Nabi kita Muhammad ya, yang empat itu kan, sidik, amanah, tabligh, fatonah itu kan pondasinya nih ya, pondasinya. Jadi ranahnya ke situ. Sementara kan kalau komunikasi itu kan ranahnya ke filsuf itu. Jadi komunikasi itu induknya ke Yunani kuno tuh, filsafat lah, induknya ke sana. Tapi kalau Islam kan jelas ke Nabi nih, kan ada perbedaan signifikan tuh ya antara komunikasi Islam, penyiaran Islam sama jurnalistik, itu ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Kalau Islam kan mengharuskan kita ini jujur ya, jujur dalam menyampaikan sesuatu. Kalau komunikasi kan ya hanya menyampaikan sesuatu saja, boleh jujur boleh enggak ya, bebas karena enggak ada batasan. Tapi kalau kita ada batasan ya harus jujur gitu dalam menyampaikan sesuatu. Baik, berarti tadi yang saya tangkap, kalau misalnya komunikasi secara umum sudah memiliki perbedaan yang sangat signifikan ya Pak. Dari kalau komunikasi penyiaran Islam kita merujuk ke dari baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk berkata jujur dan mengajarkan sifat baik lainnya. Kemudian kalau dari komunikasi dan jurnalis ini mungkin lebih mengambilnya ke filsuf atau para pakar dari Barat ya Pak. Ya betul, pakar dari Barat. Selanjutnya sifat pesan dan gaya penyampaian dari komunikasi penyiaran Islam dan komunikasi jurnalis. Komunikasi Islam sama komunikasi jurnalis ya sifatnya penyampaiannya. Gaya penyampaian. Kan kalau komunikasi kan yang penting begini, gaya penyampaian kan ada tuh namanya pakar komunikasi kan. Komunikasi itu kan menyampaikan pesan ya kepada komunikan ya, bisa melalui media, bisa juga tidak secara langsung, dan ada efeknya gitu. Tapi kalau komunikasi Islam nih, menurut saya nih, pengalaman saya ya, jadi sebelum menyampaikan pesan kita ini harus di cross check dulu nih, pesan ini fakta atau tidak nih. Jadi ada dorongan tersendiri nih. Jadi kita nih diajarkan untuk menyampaikan sesuatu berdasarkan hati nurani. Tanya dulu hati nurani, ada nggak manfaatnya nih pesan ini ya. Kalau kita sampaikan, ada nggak manfaatnya buat si komunikan. Misalkan gini, gosip nih, gosip kan kita menyampaikan pesan, nggak ada dong manfaatnya buat ini, cuman kita dibilang update, tapi kan manfaatnya nggak ada. Nah, Islam di situ tuh, dari nurani, bedanya di situ. Kalau komunikasi umum kan ya sudah ada pesan disampaikan. Nah, efeknya ada atau enggak ya nanti tergantung kan. Tapi kalau Islam ditanya dulu dalam hati nurani ya, nurani kan kita nggak kelihatan ya, tapi ada beban tersendiri. Kalau misalkan suatu ketika pesan itu manfaatnya jelek tuh, ada beban tersendiri buat si komunikator, buat kita yang menyampaikan ya kan. Kayak misalkan nih hoax itu kan kenapa banyak sekali hoax gitu kan, karena kita ada pesan langsung Sampaikan nggak cross check dulu kita ya. saring terlebih dahulu ya, kita tanya ke kebenarannya. Ya dipastikan kebenarannya, ada nggak manfaatnya buat si komunikan begitu. Itu perbedaannya tuh dari sisi ininya. Nah, kemudian kalau dari sumber kebenaran Pak, dari sumber kebenaran komunikasi jurnalis dan komunikasi penyiaran Islam. Ya, kalau komunikasi Islam itu kan sumbernya ya Al-Quran ya, sama hadis ya. Karena kan
kalau kita ulik secara lebih dalam di Al-Quran semua ada, ya itu sumbernya ada fakta. Kalau kita ambil dari Al-Quran atau hadis itu pasti fakta, ada sumbernya. Tapi kalau komunikasi umum sumbernya ya bisa dari mana saja. Yang penting dia memang kalau dari sisi faktual sama-sama faktual ya. Tapi kalau dari sisi kesohikan, kevalidan lah gitu ya, pasti lebih valid yang bersumber dari Al-Quran dong. Karena Al-Quran ini kan nggak pernah berbohong. Misalkan cerita apa tentang apa itu kan itu pasti sahih ya dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu ya dari sumbernya. Masya Allah. Berarti tadi kalau komunikasi penyiaran Islam kita berpacuan atau bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang misalnya Al-Quran ini kan merupakan sumber rujukan kita sebagai seorang umat muslim, dan As-Sunnah juga sebagai penunjang. Nah, kemudian selanjutnya batasan, kebebasan dan tantangan etika Bapak dari komunikasi penyiaran Islam dengan komunikasi jurnalis umum. Oke, jadi kalau komunikasi umum batasannya kan ada tuh namanya etika jurnalistik. Ya, itu tertulis ya. Biasanya kalau sesuai yang tertulis itu mudah dilanggar. Ya, karena kan tertulis. Kayak contoh, saya ambil contoh, dilarang belok, dilarang putar balik, pasti kita putar balik. Tertulis tuh, ya. Tapi kalau komunikasi Islam batasannya dari hati, ya. Dari hati. Kalau hati tuh udah pasti nggak bisa berbohong batasannya. Makanya kan saya bilang di awal tadi, tanya dulu dari hati, dari sanubari. Hati tuh nggak bisa berbohong, ya. Yang bisa berbohong tuh kadang otak nih. Ya Islam itu kan beda di situ. Otaknya bisa bohong, tapi hatinya nggak bisa. Jadi batasannya hati. Kalau jadi nggak tertulis nih. Jadi bedanya di situ tuh. Kalau komunikasi Islam itu batasnya nggak tertulis karena ada di hati, di sanubari, di nurani, hati nurani ya. Tapi kalau komunikasi umum batasnya tertulis di etika jurnalistik. Jadi kan ya kita tahu sendirilah kalau tertulis biasa memang kan ada, bahkan ada peribahasa gini, aturan dibuat untuk dilanggar, kan. Tapi kalau aturan yang nggak tertulis, kita mau melanggar tuh ada beban tersendiri, itu batasannya. Baik, luar biasa sekali Pak. Kemudian boleh dong Pak berikan contoh perbandingan cara penyampaian pesan dari komunikasi dan penyiaran Islam dengan komunikasi jurnalis secara umum. Contohnya ya. Contoh penyampaiannya, misalkan kalau komunikasi umum nih, kita menyampaikan berita ya secara umum, misalkan diberitakan bahwa ada kasus korupsi gitu ya, pejabat ditangkap KPK, ya sudah gitu loh. Tapi kalau komunikasi Islam tuh ada sisi-sisi Islamnya, itu perbedaannya tuh. Jadi ada sisi Islam, maksudnya misalkan korupsi itu sesuatu yang nggak bagus karena bertentangan dengan Al-Quran, misalkan surat keberapa. Nah itu ada perbedaannya sih sebenarnya. Ya, jadi ada hal yang ada sisi-sisi Islami saja sih sebenarnya. Kalau komunikasi umum kan ya sudah faktanya begitu ya sudah. Tapi kalau Islam kan kenapa korupsi dilarang? Karena ada loh dalilnya atau hadisnya yang melarang korupsi. Nah, begitu kira-kira ininya. Baik, mungkin yang terakhir Bapak, setelah pembahasan yang sangat komprehensif ini, apa sih pesan terakhir untuk para pendengar dari Bapak? Pesan untuk pendengar ya, baik buat para pendengar ini ya, jangan lupa khususnya buat mahasiswa untuk terus belajar ya, membaca konteks secara lebih detail gitu ya, karena di era yang serba cepat ini kalau kita membacanya lambat tentu akan ketinggalan dengan orang lain gitu ya. Makanya
Makanya baca konteks bukan hanya baca teks. Ya, begitu kira-kira buat. Berarti tadi saya ini kutip, jangan baca teks tapi baca konteks. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Bapak atas waktu yang telah diluangkan untuk hadir di ruang podcast kali ini. Insya Allah sekali tadi pesan-pesan yang telah disampaikan. Kemudian baik para pendengar setia ruang podcast KPI, terima kasih telah mendengarkan podcast panjang hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara komunikasi penyiaran Islam dan komunikasi jurnalistik. Jangan lupa like, subscribe, dan share podcast ini kepada teman-teman kalian yang sedang belajar komunikasi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.